Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, hari ini saya akan menyampaikan laporan tugas ketiga eh, mata kuliah di Universitas Terbuka perancangan web pembelajaran, di mana tugas yang ketiga ini adalah mendesain kelas daring dengan menggunakan LMS model cloud. Ada tiga tugas yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah eh, bagaimana interaksi peserta didik dengan eh, pendidiknya di LMS model cloud. Yang kedua adalah bagaimana interaksi peserta didik dengan materi yang sudah disampaikan oleh pemateri atau guru. Yang ketiga adalah bagaimana interaksi antar peserta didik. Oleh karena itu, maka kita akan mulai dengan membuka yang pertama kali adalah eh, website dari eh, eh, model cloud ya, model cloud. Nah, ini model cloud. Kemarin kita sudah buka membuat perancangan apa namanya membuat settingan settingan model cloud mulai dari akun dan lain seterusnya. Karena sudah dibentuk, ini kita tinggal login saja. Yang pertama kita masuk sebagai guru untuk masuk di model cloud. Nanti setelah itu bagaimana eh, tanggapan atau tugas yang dilaksanakan oleh para murid. Nah, oleh karena itu maka eh, masing-masing punya akun sendiri yang harus diikutin yang sudah dibagikan oleh saya selaku guru kepada para murid. Mohon maaf sebelumnya, ini nanti ada perubahan sedikit karena materi yang diajarkan ini yang semula Canva sekarang dirubah menjadi pendidikan agama Islam. Yang pertama kita akan masuk dulu ke admin selaku guru yang akan menyampaikan materi di model cloud ya, kelas daring dengan materi pendidikan agama Islam. Kemarin kita sudah membentuk eh, course, kemudian kita rubah sedikit dengan menggunakan bahasa Indonesia agar lebih memudahkan. Nah, ini. Nah, pendidikan agama Islam ya. Nah, di sini eh, materi yang akan disampaikan pendidikan agama Islam adalah materi pelajarannya adalah tentang zakat, di mana peserta yang mengikuti adalah para siswa-siswi kelas 9 anak SMP atau MTS ya. Ya nanti materinya diawali dengan pembukaan, kemudian informasi pengumuman dari guru kepada para siswa terkait dengan eh, apa namanya topik yang akan disampaikan. Berikutnya adalah perkenalan. Perkenalan dari guru kepada dengan siswa, kemudian siswa atau peserta didik dengan peserta didik. Untuk panduan para siswa ini bisa diunduh di panduan yang sudah kami share. Kemudian perkenalan. Berikutnya nanti adalah masuk ke materi pokok yaitu materi zakat. Nah, materi zakat di mana ini diawali dengan kehadiran peserta. Peserta di mana peserta yang ada ini saya membuat buat contoh saja ada sebanyak 4 siswa, 4 murid ya, 4 murid. Kemudian materi
yang harus dipelajari oleh para siswa ini, materi pelajarannya ada eh, yang bisa diunduh dan dipelajari oleh para siswa, terdiri dari materi zakat, ada materi zakat yang membersihkan dan mensejahterakan, kemudian pembagian zakat ya, pembagian zakat dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada diskusi, diskusi antar guru menyampaikan materi diskusi, kemudian dibahas bersama antara para siswa, menanggapi pendapat dari siswa lain, kemudian guru memberi tanggapan atau jawaban ke pendapat-pendapat yang disampaikan oleh siswa. Terakhir adalah latihan soal, apa yang sudah disampaikan oleh guru dipelajari oleh murid. Ini akan ada semacam evaluasi berupa latihan, terdiri dari beberapa, ada 5 sekedar pakai contoh, buat contoh ya, berbentuk contoh. Nah, nanti bisa dijawab dan dinilai hasilnya. Ini contoh-contohnya. Ini untuk guru yang mempersiapkan kelas daring dengan materi pelajaran adalah terkait dengan zakat, di mana pelaksanaannya bisa menggunakan model cloud. Nah, kemudian karena tugas saya hari ini adalah menjelaskan bagaimana interaksi peserta didik dengan pendidiknya atau gurunya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana interaksi peserta didik dengan materi yang dia pelajari yang sudah di-share oleh gurunya, dan terakhir adalah bagaimana interaksi antara peserta didik dengan peserta didik lain. Nah, oleh karena itu maka kita harus masuk menggunakan akun peserta didik. Jadi ini dari yang guru kita keluar dulu, ya, keluar dulu, kemudian kita masuk ke akun peserta didik. Nah, akun peserta didik sudah kami siapkan, murid 02 ya. Ya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan. Nah, pertama kali para siswa akan masuk ke eh, pembelajaran daring adalah eh, menceklis persetujuan yang ada di aplikasi modal. Kita checklist saja. Nah, ini ada 3 checklist. Kemudian selanjutnya ya, ini kita akan membahas yang pertama, bagaimana hubungan interaksi peserta didik dengan pendidiknya. Ya, peserta didik dalam kesempatan yang berbahagia ini ada pengumuman sekaligus ucapan selamat datang dari guru kepada muridnya. Nah, ini bisa dilihat dari pesan yang dikirimkan oleh guru kepada peserta didik. Kepada peserta didik bisa dilihat di sini. Nah, ini ya. Ini interaksi antara pendidik dengan pendidiknya. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Mulai hari ini kita bisa berinteraksi. Nah, ini bisa dijawab waalaikumsalam. Boleh dipanjangin WR WB ya, disingkat aja ya. Nah, kabarnya baik, semoga Bapak senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah, ini tinggal di enter aja. Kalau sudah, tinggal di klik gambar itu apa namanya, seperti pesawat ya, pesawat kertas. Nah, kayak gini. Ini menjawab apa namanya, pertanyaan atau permohonan kabar dari guru kepada kita, kepada anak-anak peserta didik, karena menggunakan aplikasi Moodle.
Nah, kemudian yang kedua adalah eh, perkenalan ya, perkenalan. Perkenalan di sini siswa bisa menyampaikan perkenalan. Perkenalan baik ke guru ataupun ke teman-temannya. Perkenalan bisa disampaikan di sini. Kenalkan, saya murid eh, saya. Kenalkan nama saya ya. Nama saya misalnya namanya sesuai tadi, murid 02 dari sekolah SMP N2 Purwadadi. Misalnya ya. Salam kenal. Salam kenal. Semoga sehat selalu dan tetap kompak. Nah, ini perkenalan. Kemudian ungkapan perkenalannya silakan diposting di forum, dan ini bisa dilihat oleh teman-temannya dan juga oleh gurunya, gitu ya. Nah, ini akan ada perkenalan ya dari murid, anak yang bernama murid, gitu ya. Kemudian yang berikutnya eh, terkait dengan materi kehadiran ya. Kita masuk ke materi pokok yaitu zakat, kehadiran siswa, kehadiran. Nah, ini kehadiran siswa yang akan disampaikan karena hari ini tanggal 9 ya. Maka ditulis klik di sini. Kemudian ini seperti ini. Pilih tanggal 9. Nah, kemudian nanti kalau sudah diisi, sudah diklik kehadirannya, silakan diklik tanda selesai. Nah, ini akan dibaca oleh gurunya bahwa murid anak yang bernama murid yang kedua ini sudah selesai mengisi daftar hadir. Kemudian setelah itu murid mempelajari materi yang sudah disampaikan oleh gurunya. Nah, ini gurunya. Materinya bisa dilihat di sini, ada dilihat ya. Nah, ini bisa di-download materinya. Nah, ini bisa di-download ya materinya sehingga anak-anak bisa mempelajarinya lebih seksama, lebih teliti, dan materinya bisa di-print gitu ya. Kemudian berikutnya ini materi bisa kita lihat di hasil unduhannya. Materi berikutnya adalah eh, yang berkaitan dengan zakat fitrah dan mal. Itu ya, silakan bisa dilihat di sini materinya. Nah, ini hasilnya, ini materinya sebuah video yang bisa dicek di sana ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah dipelajari semuanya, ini eh, bagaimana murid berinteraksi dengan materi pelajaran yang harus dia pelajari yang berasal dari gurunya. Berikutnya sang murid ini memasuki eh, sesi diskusi. Sesi diskusi di mana sesi diskusi ini ada interaksi antara guru dengan murid gitu, juga antara murid dengan murid. Maka silakan dibaca dulu, diskusikan dengan teman-teman kelas materi berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah zakat. Tahukah kalian apakah zakat itu? Nah, ini murid yang bernama murid 2 ini menjawab, izin menjawab ya. Jawab misalnya begitu. Izin menanggapi. Yang kami ketahui soal zakat adalah pemberian sebagian harta. Nah, ini namanya pendapat ya, diskusi. Pemberian
sebagian harta yang sudah ditentukan dan telah memenuhi persyaratan nisab, misalnya gitu ya. Nisab, nah, nisab, maka itu disebut zakat. Nah, ini pendapatnya murid ke satu. Nah, kalau sudah dijawab, ini silakan dikirim ke forum. Dikirim ke forum gitu. Nah, ini. Maka muncul di sini jawaban dari murid kedua gitu ya. Murid kedua. Nah, kalau sudah nanti murid yang lain akan menanggapi, demikian juga guru akan memberi tanggapan, mungkin meluruskan, mungkin mengkoreksi dan lain seterusnya. Nah, ini interaksi untuk diskusi ini bisa terjadi ada interaksi antara murid dengan gurunya, antara murid dengan murid. Nah, gitu, murid dengan murid. Yang ketiga, ini apa namanya, latihan soal. Latihan soal ini contoh latihan soal ya, yang harus dikerjakan oleh siswa setelah dia mengikuti, mempelajari materi yang dia pelajari, dan hasil unduhan, yang berasal dari gurunya. Ini materinya seperti ini. Nah, seperti ini, latihan soal berupa ABC pilihan ya. Nah, ini mengeluarkan sebagian hartanya. Pertanyaannya latihan soal yang pertama, mengeluarkan sebagian hartanya berupa makanan pokok untuk mencucikan diri dan dikeluarkan oleh setiap orang laki-laki perempuan, tua atau muda disebut apa? Nah, misalnya dia menjawab zakat fitrah gitu ya. Kalau dia ragu, si murid ini bisa dihapus, dibalikin lagi, misalkan zakat mal. Oh, salah, balik lagi, misalkan gini. Nah, itu si murid eh, silakan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Eh, di sini Pak Hasan memiliki 3 orang anak eh, dan mengasuh 2 keponakan di rumahnya. Berarti ada 3 ditambah 2 keponakan jadi 5 orang. Sore itu Bu Hasan, istrinya Pak Hasan, sedang siap-siap menimbang zakat fitrah seluruh keluarganya sebanyak berapa. Ingat deh, seluruh keluarganya berarti 5 ditambah 2. Nah, nah, ini misalkan dia menjawab ini. Misalnya, dilanjutkan ini contoh ya, jawaban dari siswa gitu. Yang berikutnya, waktu yang paling utama afdol mengeluarkan zakat fitrah adalah kapan? Dan misalkan yang A. Lanjutnya, eh, kita akan lihat ke yang keempat, pertanyaan keempat, dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-103, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil zakat dari sebagian harta orang kaya. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk apa? Misalkan si murid menjawab membersihkan atau mengurangi harta misalkan. Oh, salah. Membersihkan dan mencucikan harta mereka. Nah, ini selanjutnya pertanyaannya ini untuk sekedar buat latihan ada 5 ya. Perhatikan pertanyaan 05 adalah perhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Islam, 2, merdeka, balik, mempunyai kelebihan harta dan keperluan makan, mempunyai harta yang sudah mencapai 1 nisab, berada dalam matahari, berada sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan. Yang merupakan zakat mal adalah yang mana? Nah, itu. Misalkan si murid menjawab apa namanya yang nomor 5 misalkan ya, nomor ini yang ini. Nah, dia sudah menjawab secara keseluruhan kuis atau soal yang disiapkan oleh guru uh, kepada muridnya dan murid sudah berhasil mengerjakan soalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau sudah silakan diklik kirim semua dan selesai. Kirim semua dan sampai selesai. Nah, ini langsung akan muncul jawabannya seperti ini. Jawabannya karena dinilai satu eh, materi soal dinilai 200, ya mendapatkan nilai 1000 karena ada 5 pertanyaan gitu ya. 5 pertanyaan.
Kita dicek dulu sebelum mengakhiri kehadiran pengumuman, ya dari pengumuman sudah dibaca, kemudian perkenalan apakah sudah, ya sudah ya. Di dashboard itu kita dilihat oleh sang murid. Kemudian murid bisa menanggapi pendapat dari teman-temannya. Nah, ini ya, menanggapi pendapat dari teman-teman satu kelasnya, memberi jawaban kepada mereka. Ini perkenalan tadi sudah ya, sudah dijawab, materi pelajaran juga sudah. Ini kemudian zakat, materi tentang zakat juga sudah, diskusi juga sudah dijawab. Kemudian latihan soal juga sudah dijawab. Hanya satu yang ini diskusi si murid berinteraksi dengan teman-temannya, gitu ya. Dengan teman-temannya ini tentu dia harus menjawab apa namanya pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dari teman-teman yang lain. Nanti akan muncul di sini ya. Ini muncul di sini. Kita akan coba memberi tanggapan dari murid ke yang lain ya. Murid yang lain kita keluar dulu gitu ya. Nah, ini murid ketiga misalnya. Kemudian waduh, salah. Nah, ini sama langkahnya mengaktifkan, menceklis yang apa yang sudah terjadi, kemudian di next. Nah, ini contoh interaksi antar teman ya. Interaksi murid dengan murid ada di forum diskusi, juga di forum perkenalan, di forum perkenalan. Nah, ini. Nah, kan perkenalan ya. Tadi muridnya sudah ada ya. Kemudian kita menanggapi misalkan di sini. Menanggapi ini. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perkenalannya. Kenalkan juga saya murid 3 dari SMPN 3 Subang umpama ya. Salam kenal ya. Salam kenal. Semoga nanti kita bisa bertemu, nanti kita bisa bertemu. Nah, ini jawabannya. Nah, ini jawaban menanggapi perkenalan dari teman-temannya. Demikianlah juga bisa menanggapi hasil diskusi, postingan diskusi dari temannya tentang pengetahuan temannya yang nomor 2, teman murid yang bernama murid 2 tentang zakat. Zakat ini kan sudah dijawab ya. Kita menanggapi, lihat jawaban teman kita. Teman kita yang bernama murid 2 memberi jawaban bahwa yang dia ketahui tentang zakat adalah pemberian sebagian harta yang sudah ditentukan dan maka disebut zakat. Nah, kemudian dia memberi tanggapan, saya sependapat dengan jawaban dari rekan murid 02 tentang tentang zakat aja gitu ya, tentang zakat gitu ya. Hanya saja saya ingin menambahkan dengan
eh, ketentuan adanya waktu atau atau disebut haul. Haul haul atau haul itu sudah cukup, sudah 1 tahun, sudah cukup 1 tahun, atau waktu untuk, oh ya, 1 tahun untuk zakat mal ya, untuk zakat mal sudah, ini cukup barangkali. Ini memberi tanggapan kepada pendapat temennya. Nah, kalau sudah ada silakan diposting. Nah, ini akan kejawab oleh temannya, bahkan oleh gurunya. Kemudian juga dia mengisi daftar kehadiran, kalau sudah, misalkan tanggal 9 ya sama ya. Kemudian materi juga sudah. eh, nah ini dia sudah mengisi, ini perkenalan sudah, kemudian kehadiran sudah misalnya, kemudian materi juga sudah, materi sudah diunduh, diskusi juga sudah, bahkan sudah memberi tanggapan, kemudian latihan soal misalnya sudah. Nah ini eh, salah satu bentuk pengelolaan kelas daring melalui eh, website model cloud yang diperlukan di saat-saat tertentu oleh seorang guru ketika dia harus menyampaikan materi secara jarak jauh. Tentu apa yang saya sampaikan masih jauh dari kata sempurna. Mohon maaf, tugas ini masih sederhana sekali, masih jauh dari harapan. Harapan saya apa yang saya pelajari dari Ibu dosen bisa bermanfaat buat saya dan mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Terima kasih atas bimbingannya. Mohon maaf, eh, sekedar supaya tidak lupa, nama saya Sahroni, sudah ada di awal tadi. Nama saya Sahroni, UT Bandung, dengan nomor NIM 05111973. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.